Perkenalkan, nama saya Simon Perez Silalai, NIM 620 321 0041, kelas IKOR B 2020. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang doping darah. Dalam olahraga, doping merujuk pada penggunaan obat peningkat performa oleh para atlet agar dapat meningkatkan performa atlet tersebut. Akibatnya, doping dilarang oleh banyak organisasi olahraga. Penggunaan doping awalnya hanya digunakan oleh pengobatan dalam dunia kedokteran. Hal ini pun harus dengan pengawasan ketat dari dokter, dan tidak semua diberikan kebijakan untuk melakukan hal tersebut. Doping darah adalah sebuah proses di mana seorang atlet meningkatkan volume darahnya dan penyediaan eritrosit. Hal ini biasanya dilakukan melalui 4 tahapan. Meskipun dapat menghilangkan penggunaan anabolik steroid, tampaknya jika kapasitas ditingkatkan, maka doping darah tidak diperbolehkan. Akan tetapi tidak jelas apakah doping darah pada kenyataan dapat meningkatkan performa atau tidak. Hal pertama, mungkin doping darah memiliki lebih banyak kesamaan dengan peningkatan kerja. Pengaruh doping darah tidak ditunjukkan oleh efek jangka panjang pada latihan olahraga. Memang tambahan darah dalam waktu singkat akan dikeluarkan dari tubuh tanpa perubahan apapun. Doping darah baik digunakan untuk meredakan rasa sakit, menghilangkan instigator, mengakibatkan kinerja yang tidak wajar. Jika dalam kondisi normal jika mendapat doping darah, maka doping darah dapat meredakan rasa sakit, menghilangkan apa yang umumnya dianggap sebagai penghambat kinerja. Masalah akan terjadi lebih buruk jika doping darah diperbolehkan. Konsekuensi yang tidak menguntungkan bisa memungkinkan. Darah buatan yang tampaknya akan menyusul, artinya jika dibolehkan untuk meningkatkan kinerja seseorang melalui kemampuan pengangkutan oksigen dari darah, maka mungkin penggunaan fluosol juga akan terbukti diterima, namun penggunaan pengganti darah tampaknya tidak dapat diterima. Doping darah seperti meningkatkan kinerja pelengkap flusol DA tentu harus ditolak karena pengganti darah akan menghalangi penilaian kualitatif kemampuan kinerja atlet. Tetapi jika pengganti darah tidak ditolak, maka akan dikemukakan bahwa doping darah pun harus sama ditolak juga. Dampak doping darah merupakan dampak buruk atau bahaya doping bagi orang yang mengonsumsinya. Seperti konsumsi obat doping pada atlet dapat meningkatkan prestasi yang melampaui batas kemampuan normal. Jika dipaksakan, bisa menimbulkan exhaustion yang membahayakan kesehatan, dapat menimbulkan kekacauan pikiran, delirium, halusinasi, perilaku ganas, dan juga aritmia jantung yang dapat menimbulkan masalah serius. Doping dengan suntikan darah akan menimbulkan reaksi alergi, meningkatkan sirkulasi darah di atas normal, dan mungkin gangguan ginjal, golongan. Bagi atlet yang terbukti menggunakan doping, berdasarkan World Anti-Doping Code tertuang dalam 9 mengenai disvisualisasi secara otomatis bagi individu. Bab 10 mengenai sanksi individual. Berdasarkan bab 9 WADC, apabila seorang atlet terbukti menggunakan doping saat kompetisi, maka sang atlet langsung dinyatakan diskualifikasi, sehingga medali, poin, dan hadiah harus dicabut dari sang atlet. Bab 10 berisi mengenai ketentuan pencabutan medali, poin, dan hadiah. Sanksi larangan bermain selama 4 tahun sampai seumur hidup jika terbukti atau disengaja, dan sanksi larangan bermain maksimal 2 tahun jika terbukti tidak disengaja.
Bagi atlet yang terbukti menggunakan doping, bila doping digunakan oleh grup, tim, atau tim atlet, ketentuan adalah bila lebih dari 2 orang dalam satu tim terbukti menggunakan doping, sanksi seperti bab 9 dan 10 akan berlaku. Sekian presentasi dari saya.